Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Cerita Inspirasiku. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di video kali ini, saya akan membahas alur film berjudul Regreso a Moira yang dirilis pada tahun 2006. Meskipun film ini sebenarnya bergenre horor, saya akan menceritakannya dengan cara yang tidak menakutkan sama sekali. Film ini berkisah tentang seorang ibu yang ternyata adalah seorang penyihir. Selain itu, ia juga sangat suka bermain futsal dengan anak-anak muda. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Kalau begitu nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Thomas yang terlihat ketakutan. Ia selalu membawa kartu tarot, meskipun maknanya tidak jelas. Karena kartu itu, Thomas sering mengalami kilas balik ke masa lalunya, tepatnya saat ia berusia 16 tahun. Di masa mudanya, Thomas memiliki dua sahabat, yaitu Vicente dan Carlos. Saat itu, ia masih tinggal bersama kedua orang tuanya, di mana ibunya dikenal sebagai sosok yang sangat fanatik dalam beragama dan memiliki sifat yang keras. Suatu hari, Carlos dan Vicente memberitahu Thomas tentang seorang wanita misterius yang tinggal di kosan sebelah. Wanita ini dikenal memiliki daya tarik luar biasa dan selalu mengenakan gaun transparan. Karena penasaran, mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi melihatnya secara langsung. Saat mengintip, mereka hampir saja ketahuan. Sayangnya, Thomas mengalami kesialan karena tersandung dan jatuh. Sementara itu, Vicente dan Carlos justru langsung kabur, meninggalkan Thomas sendirian. Akibatnya, Thomas dibawa masuk ke dalam rumah oleh wanita tersebut, yang ternyata bernama Moira. Di dalam rumah, Moira merawat Thomas yang terluka. Namun, tidak lama kemudian, ibu Thomas datang untuk menjemput anaknya. Dengan penuh amarah, ia bahkan sampai memohon dengan berlutut agar Moira melepaskan Thomas. Saat itu, Moira terlihat mengenakan gaun yang sangat tipis dan transparan, yang semakin memperkeruh suasana. Thomas yang sudah tua sedang dalam perjalanan ketika tiba-tiba melihat sebuah mumi di pinggir jalan. Hal yang lebih aneh lagi, mumi itu menatap balik ke arah Thomas, membuatnya terkejut. Tanpa berpikir panjang, ia langsung tancap gas dan mempercepat laju mobilnya. Kisah pun kembali ke masa muda Thomas. Saat itu, sudah larut malam, dan teman-temannya memberitahu bahwa Moira membawa seorang pria ke rumahnya. Rumor yang beredar di sekitar mengatakan bahwa Moira sebenarnya adalah seorang penyihir, karena ia memiliki seekor kucing hitam, sesuatu yang sering dikaitkan dengan ilmu sihir. Mendengar hal ini, Thomas merasa ragu, apakah ia harus mempercayai cerita teman-temannya atau tidak. Kembali ke masa kini, Thomas yang sudah tua ternyata baru saja kehilangan istrinya, yang meninggal karena bunuh diri. Kini, ia hidup sendirian dan tinggal di sebuah hotel. Suatu malam, tiba-tiba pintu hotel terbuka sendiri, membuat Thomas merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata. Ia yakin bahwa ini adalah pertanda bahwa roh Moira telah datang. Ingin membuktikan perasaannya, Thomas akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah lama Moira. Saat tiba di lokasi, Thomas terkejut karena rumah tersebut masih berdiri kokoh dan belum tersentuh pembangunan kereta cepat yang kini sedang dikerjakan di wilayah itu. Thomas kembali mengingat saat pertama kali ia memberanikan diri untuk mendatangi rumah Moira. Saat itu, ia berkata kepada Moira bahwa ingin lebih dekat dengannya. Mendengar hal tersebut, Moira justru memberikan sesuatu yang tidak terduga, sebuah pakaian dalam yang belum dicuci, sebagai tanda pertemanan mereka. Saat Thomas pulang dari rumah Moira, ia bertemu dengan Vicente di jalan. Namun, pertemuan itu malah membuat Thomas curiga bahwa Moira sebenarnya juga memiliki hubungan dengan Vicente. Karena rasa cemburu yang mulai muncul, Thomas dan Vicente pun terlibat perkelahian. Akibatnya, Thomas mengalami luka-luka. Beruntung, Moira segera datang dan merawat Thomas. Saat itu, Moira mengatakan bahwa dirinya dan Thomas tidak bisa dipisahkan. Setelah mendengar hal itu, mereka pun semakin dekat dan akhirnya beradu mekanik hingga 2 ronde. Kembali ke masa kini, Thomas yang sudah tua kali ini mengunjungi Carlos, sahabat lamanya. Kini,
Carlos memiliki usaha toko obat. Di sana, Thomas menceritakan kegelisahannya. Ia mengakui bahwa Moira terus menghantui pikirannya, meskipun istrinya baru saja meninggal. Carlos tidak bisa memberikan jawaban atas kegelisahan Thomas. Namun, ia menyarankan agar Thomas menemui Vicente, yang pernah belajar ilmu santet di desa sebelah. Setelah berbincang dengan Carlos, Thomas kembali ke kosannya. Namun, sesampainya di sana, pikirannya kembali melayang ke masa lalu, saat ia datang ke rumah Moira untuk meminta jatah. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan Vicente, yang semakin membuatnya curiga bahwa Moira juga memiliki hubungan dengan pria lain. Merasa cemburu dan marah, Thomas pun langsung mendatangi Moira dan melampiaskan emosinya karena merasa telah dikhianati. Namun, Moira menanggapinya dengan tenang dan akhirnya menenangkan Thomas dengan cara lain. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Thomas kembali luluh, dan Moira pun meyakinkannya bahwa mereka sudah bersatu selamanya. Bahkan, ia berkata bahwa meskipun dirinya sudah mati, ia tetap akan berada di dekat Thomas. Saat itu, Moira juga menunjukkan sebuah kartu tarot, yang menurutnya merupakan tanda bahwa mereka memang ditakdirkan untuk selalu bersama. Namun, meskipun sudah mendapatkan kepastian dari Moira, di malam harinya Thomas masih dihantui rasa curiga. Ia tidak bisa berhenti memikirkan kemungkinan bahwa Moira memang sering menghabiskan malam dengan pria lain. Karena rasa penasaran itu, Thomas akhirnya memutuskan untuk diam-diam pergi ke rumah Moira, demi memastikan sendiri apakah dugaannya benar. Keesokan harinya, rasa penasaran Thomas masih belum hilang. Ia ingin tahu siapa pria yang sering bersama Moira. Diam-diam, ia kembali ke rumah Moira dan mengintip dari jendela. Namun, apa yang dilihatnya membuatnya terkejut dan langsung bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Thomas langsung memberitahu ibunya bahwa Moira adalah seorang penyihir. Ia juga mengaku bahwa Moira telah menggunakan raganya untuk sesuatu yang aneh. Namun, hingga saat ini, alasan Thomas bisa yakin bahwa Moira adalah penyihir masih menjadi misteri. Kisah kembali ke Thomas yang sudah tua. Saat itu, ia mendengar suara aneh dari kamar mandi. Ketika ia mencoba memeriksanya, tiba-tiba mumi yang pernah ia lihat di pinggir jalan muncul di hadapannya. Panik dan ketakutan, Thomas pun melarikan diri dari kosannya. Setelah kejadian menyeramkan itu, Thomas segera menemui Carlos dan meminta alamat Vicente. Ia merasa bahwa hanya Vicente yang bisa membantunya memahami apa yang sedang terjadi. Saat akhirnya bertemu dengan Vicente, Thomas mendapati bahwa sahabat lamanya itu sudah tidak waras. Namun, Vicente bersikeras bahwa ia tidak pernah berhubungan dengan Moira. Ia juga mengungkapkan bahwa Moira pernah menitipkan sebuah amanat untuk disampaikan kepada Thomas. Vicente kemudian memberitahu Thomas bahwa Moira telah menunggunya di rumahnya, dan hari yang dinantikan itu telah tiba. Mendengar hal itu, Thomas kembali teringat saat Moira meninggal, setelah menggugurkan janinnya. Kejadian itu membuat seluruh warga heboh. Namun, sebelum meninggal, Moira pernah berkata bahwa ia akan selalu berada di dekat Thomas, bahkan setelah kematiannya. Dengan keyakinan itu, Thomas yang sudah tua akhirnya memasuki kembali rumah Moira, yang kini tampak terbengkalai. Namun, secara mengejutkan, Moira muncul kembali, masih dengan gaun tipisnya dan wajahnya tetap cantik seperti dulu. Saat bertemu, mereka berdua melepas rindu dan, seperti sebelumnya, mereka pun beradu mekanik. Namun, di tengah momen itu, Thomas tua tanpa sengaja melihat dirinya yang masih muda, sedang mengintip dari jendela. Ternyata, inilah alasan mengapa Thomas muda sangat ketakutan saat mengintip rumah Moira dulu, karena ia melihat dirinya sendiri dalam versi yang lebih tua. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa Moira memang seorang penyihir, karena ia bisa membawa Thomas tua ke masa mudanya, dan sebaliknya. Vicente yang penasaran karena Thomas tidak keluar-keluar dari rumah Moira, akhirnya masuk untuk mengeceknya. Namun, saat masuk, ia justru menemukan Thomas sudah tergeletak dengan darah di kepalanya. Dengan kejadian itu, dapat disimpulkan bahwa Thomas telah meninggal dan kini telah dibawa ke alam Moira. Dan dengan demikian, film pun berakhir.